Fitnah itu kalau di ruang publik, Bang, korbannya bukan hanya Pak Jokowi loh. Seluruh masyarakat yang mengkonsumsi berita fitnah itu menjadi korban juga. Pak Jokowi adalah peserta pemilu yang tertib administrasi. Setiap kontestasi dia menyerahkan ijazah legalisir. Kedua, UGM berkali-kali melegalisir. Artinya apa? Sudah melihat ijazah akhirnya dan disahkan. Objek yang kami laporkan bukan karena LP di Bariskim. Objek yang kami laporkan adalah 31 sosial media sejak Januari sampai April 2025 yang mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Beda objek. 1 LP, tersangkanya 8. Tapi 2 yang ingin berdamai. Masa kami harus paksa yang 6 berdamai? Hormati orang yang mau berdamai, hormati juga yang tidak berdamai. Kedua, nggak ada larangan tuh. Kan kemarin sempat, wah karena tidak pidana di atas 5 tahun nggak boleh ada RJ. Itu di baru. Di PK Polri boleh. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke special interview. Dan hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial. Ini Bang Rifai, lawyernya Pak Jokowi. Ini praktisi hukum nggak main-main, aktivis kuliah di Trisakti, dan banyak menangani perkara-perkara kakap lah. Jadi nggak main-main abang yang satu ini. Jadi kayak nggak salah Pak Jokowi memilih beliau. Statementnya tenang tapi langsung ke sasaran gitu. Nggak main drama, nggak teriak-teriak, cool. Di beberapa, kalau teman-teman biasa nonton perdebatan di TV atau di rata-rata di TV, Bang Rifai ini kelihatan kelas ya kalau menyampaikan pernyataan-pernyataan atau debat argumentasi terutama terkait kasus ijazah Pak Jokowi ini. Makanya di tengah kesibukannya kita senang sekali beliau bisa hadir di sini. Selamat datang. Sama-sama, terima kasih Bang. Senang bisa gabung di Cumi-Cumi ini. Iya. Bang. Sebelum ke situ mau diklarifikasi sedikit. Siap. Agak berlebihan Bang. Saya pengacara yang masih sama-sama terus belajar lah ya. Terus belajar termasuk berkomunikasi di ruang publik ini kan tidak mudah ya. Yes. Berbeda dengan ruang sidang, tapi mudah-mudahan juga saya terus belajar agar pemirsa bisa lebih memahami substansi dari perdebatan yang muncul. Sebenarnya poin saya di situ. Oke. Daripada teriak-teriak atau meminum kan nggak tepat gitu. Ya. Dan bisa dilihat nanti video-video yang menampilkan perdebatan dengan pakar, dengan lawan dalam perkara ini juga kelihatannya beliau ini lebih tenang lah. Sangat tenang bahkan. Gitu. Makasih. Kita langsung ya Bang. Siap. Nah Bang, kita termasuk media yang sangat concern dan juga mengikuti perjalanan kasus pencemaran nama baik. Kita jangan bilang kasus ijazah palsu, bukan. Ini isunya, isu ijazah palsu. Dan itu selalu saya tekankan ke semua narasumber yang ada di sini. Jadi isunya ijazah yang diduga palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi kasusnya, perkaranya itu pencemaran nama baik. Karena yang melaporkan Pak Jokowi kan. Ya. Laporan pencemaran nama baik. Bukan Roy Suryo yang melaporkan Pak Jokowi atas dugaan ijazah palsu. Bukan. Jadi kita harus clear pemirsa bahwa ini kasus pencemaran nama baik. Bukan kasus ijazah palsu. Isunya isu ijazah palsu. Nah. Bahkan saya lurusin sedikit Bang. Betul. Bukan sekedar pencemaran, tapi ini sebenarnya sudah fitnah. Fitnah, ya. Dalam hukum ini dibedakan antara fitnah dan pencemaran. Fitnah itu hukumannya lebih berat kalau di KUHP lama. Kenapa? Karena kalau fitnah, itu yang disampaikannya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tapi kalau pencemaran, yang disampaikannya sesuai fakta, tapi karena dipublikasi merugikan si korban. Nah, di kasus ini lebih berat lagi sebenarnya, fitnah. Jadi betul-betul sesuatu yang tidak benar. Secara agama pun kan fitnah itu tidak boleh. Lebih kejam dari pembunuhan bahkan. Dan fitnah itu kalau di ruang publik Bang, korbannya bukan hanya Pak Jokowi loh. Seluruh masyarakat yang mengkonsumsi berita fitnah itu menjadi korban juga. Di ruang sosial media ini sangat bahaya Bang. Saya mau sedikit ya. Jadi bayangkan kalau sosial media kita dilempar berita-berita fitnah yang menyerang tokoh-tokoh ya. Bahkan bisa mengadu domba. Ini kan untuk masyarakat yang beragam dengan SDM yang mohon maaf ya terbatas. Ini bisa menimbulkan konflik loh. Pembohongan publik. Betul, itu sangat bahaya. Dan sayangnya yang termakan oleh isu ini kan bukan orang-orang yang abang bilang tadi masyarakat. Betul. Itu yang kita sayangkan. Karena kembali lagi ada ya ini yang memang kami kritisi juga
waktu beliau melakukan upaya-upaya fitnah ini juga menggunakan kemajuan teknologi Betul. IT. Ini yang membuat orang jadi terpercaya. Makanya kami pun juga dalam LP kami minta ini didalami. Ya. Dengan satu keyakinan, Betul. nggak mungkin lah Pak Jokowi yang menerima ijazah ini secara sah dari UGM, tahu-tahu dinyatakan ijazah ini punya Pramuka. bukan punya siapa namanya, Dulmatno. Oh, Dumatmo. Dulmatno namanya. Dulmatmo. Itu kan menarik sekali kan. Iya. Pak Jokowi sendiri betul-betul curious ya. Ini ijazah saya bisa dibilang punya Dulmatno. Oke. Dan ini dibenarkan oleh kemajuan teknologi. Apa benar Pak Rifai? Kemajuan teknologi itu bisa membulak-balik. Dan ini bahaya kali disampaikan di ruang publik. Jadi ya sekali lagi bahwa ini bukan hanya sekelas, kalau dalam hukum ya, bukan hanya sekedar pencemaran. Tapi sudah fitnah, menggunakan juga kemajuan teknologi, dan betul mengubah pemikiran bukan hanya kalangan bawah, tapi kalangan middle up. Betul. Lanjut Bang. Ya. Dan kemarin ada komentar yang menarik Bang. Kenapa fitnah soal ijazah ini sangat menyakitkan? Karena ijazah itu bukan sekedar kertas Bang. Itu kan kristalisasi dari perjuangan. Betul. Bahkan kalau kita lihat latar belakang Pak Jokowi kan bukan orang Berada. yang wah. Betul. Dan dia masuk ke game itu satu prestise untuk orang bawah yang sangat luar biasa. Jadi saya lupa yang analisa itu mengatakan bahwa ini penghinaan terhadap seluruh keluarga dan seluruh perjuangan dia untuk mendapat ijazah itu. Betul. Dengan kondisi beliau saat itu ya. Iya. Dan satu lagi loh yang saya cukup bangga dari Pak Jokowi. Saya kan udah ngikutin Perkara ini sejak 2023. Ya, saat beliau masih presiden, kami ya, udah digugat betul. oleh Bang Egy Bang waktu Egy itu Sujana. Ya. Bahkan dari itu juga nggak lama ada gugatan dari TPDI juga tuh ya. Ya. Dari Bang Petrus. Ya, Petrus Celestinus. Baik di Perdata maupun di Tun mempersoalkan gitu. Jadi kami udah menghadapi saat presiden. Beliau, Pak Jokowi berkali-kali bilang, cukup kita menerima serangan, kita luruskan tanpa perlu melapor balik. Padahal kami juga beri advice saat itu. Iya. Nah setelah beliau lengser, sudah istirahat, sudah cukup jeda, ternyata muncul lagi dan semakin beringas. Ya betul. Di situ Pak Jokowi akhirnya nggak ada pilihan. Pak Rifai, saya sekarang udah jadi warga negara biasa, boleh nggak saya menggunakan hak saya? Loh Pak, saya bilang, UUD 45 pasal 28G bilang, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan atas harkat dan martabatnya. Karena itu masih ada pasal fitnah dan pencemaran di KUHP untuk melindungi warga negara. Jadi Bapak bisa gunakan itu gitu ya. Dan apalagi saya cukup concern karena ini fitnah Pak, bukan sekadar pencemaran. Tadi Abang singgung, saya ini aktivis Bang. Jadi saya juga dulu yang menolak delik penghinaan ITE itu di atas 5 tahun. Kalau Abang googling, saya dengan beberapa aktivis mengecam itu sampai akhirnya turun dari 5 tahun di bawah 5 tahun. Itu saya yang berjuang waktu itu. Saya sebagai ketua PBH Peradi dan beberapa aktivis. Termasuk juga saya yang menolak delik penghinaan presiden. Sampai terakhir kemarin juga saya pernah dengan mohon izin Pak Prof. Edi Haris ya, Pak Wamenkum itu pernah berdebat soal apakah masih perlu delik penghinaan, apalagi sudah dicabut MK, penghinaan presiden. Tapi saya mendukung kalau delik fitnah tetap ada, fitnah kepada presiden. Karena kalau penghinaan kepada presiden itu kan bisa orang mengkritisi aja soalnya jadi penghinaan. Tapi kalau fitnah ini kan bahaya. Korbannya seluruh rakyat Indonesia loh. Sehingga waktu itu saya bilang saya mendukung itu. Cuma ya waktu Pak Wamenkum tetap merasa delik penghinaan presiden tetap ada, ya monggo, hanya muncul sekalipun pernah dicabut MK. Jadi saya cukup moderat lah terkait itu. Artinya kalau penghinaan masih oke, tapi karena ini fitnah, ya, buat saya ini harus diperjuangkan. Oke, karena tadi Abang tegaskan itu ya, antara pencemaran nama baik dengan fitnah itu satu hal yang sangat berbeda. Jadi apalagi buat Pak Jokowi, saya juga pernah dengar langsung tuh beliau kuliah ini buat dia juga nggak main-main saat itu ya. Iya. Keluarga pun terbatas gitu ya. Betul. Untuk bisa kuliah negeri itu kan kebanggaan di tahun 80-an loh awal gitu ya. Masuk UGM. Iya, masuk negeri, beliau menyelesaikan dengan semua perjuangannya. Dan tahu-tahu yang dibilang ijazahnya Times New Roman dan itu jadi kalau itu udah patah Bang. Jadi analisanya Bang Rizwan kan karena waktu itu belum ada Times New Roman. Ya, tapi udah kita buktikan itu dibuat di percetakan kok. Sama ini Abimanyu juga. Iya. Mengatakan bahwa salah itu kalau lu bilang di tahun 80-an itu udah belum ada Times New Roman. Dan waktu itu memang pakai percetakan offset. Nama percetakannya saya juga tahu, Perdana. Karena di semua skripsinya UGM itu rata-rata sama tuh tampilannya tuh.
Karena kan di percetakannya sama, dan kalau dibuka perdana percetakan. Dan anehnya kan mereka nunjukin juga contoh ijazah yang menurut mereka ijazah asli itu kan, yang ada dari alumnus lain di UGM itu. Kenapa mereka nggak lihat hurufnya? Yang mereka tunjukin kan ini asli ada hologram segala macam gitu. Tapi sebenarnya itu Hurufnya sama semua. Iya, sebenarnya itu sudah selesai semua Bang. Karena ada satu narasumber saya kemarin yang mengatakan nggak usah lagi ngomong palsu asli. Itu udah selesai dari awal sejak UGM bicara. Karena itu produk mereka. Mereka yang berhak menentukan ini asli palsu. Dan mereka udah nyatakan berkali-kali Ibu Eva itu mengatakan itu mahasiswa mereka dulu dan ijazahnya mereka yang keluarkan. Apalagi. Dan dalam pandangan saya, UGM tuh jauh lebih besar dari Pak Jokowi, mohon maaf. Ini kampus cukup lama, Betul. banyak melahirkan tokoh, bahkan banyak capres dihasilkan dari UGM. Betul. Saya kok sanksi sekelas UGM mau mempertaruhkan untuk seorang wali kota namanya ya, hanya untuk seorang Pak Jokowi. wali kota dulu ya. Wali kota loh ya. Kota. Buat saya agak berlebihan lah gitu ya. Betul. Nah dulu juga, oh itu kan betul prosesnya dia kuliah segala macam. Tapi saya curiga ijazahnya itu palsu. Padahal yang nggak lulus sekarang ramenya Rismon. Kemarin ada temuan menarik nih. Kemarin ada temuan menarik. Iya. Ternyata Bang Bonatua keliling-keliling mendapatkan tuh ijazah legalisir dari masing-masing KPU. Iya. Saya bilang justru itu menarik, menguatkan kami. Saya bilang, kenapa? Dari 3 ijazah yang didapatkan dari masing-masing KPU, substansinya sama semua. Sama-sama dikeluarkan rektor, sama-sama datangin dekan Fakultas Kehutanan, sama-sama namanya Pak Jokowi, NIM-nya sama, nomor urutnya sama. Artinya apa? Memang hanya ada 1 ijazah. Betul. Dan kedua, semuanya dicap dilegalisir oleh UGM. Berarti apa? Ini ijazah berkali-kali dilegalisir. 2 kali waktu Solo, waktu di Jakarta, waktu presiden, berulang-ulang loh legalisir. Jadi kalau dibilang, UGM kan nggak melihat ijazah terakhir. Kan ada pemikiran jangan-jangan hilang dibuat lagi gitu. Ada lah semua ide-ide. Ini kan kebanyakan nonton film konspiratif Hollywood. Jadi semua tapi boleh lah ini menarik nanti diskusi ya. Cuma saya pikir ini sekarang udah teruji semua loh. Dilegalisir. Saya bilang malah ada 2 fakta Bang Bonatua. Pertama, Pak Jokowi adalah peserta pemilu yang tertib administrasi. Setiap kontestasi dia menyerahkan ijazah legalisir. Kedua, UGM berkali-kali melegalisir. Artinya apa? Sudah melihat ijazah akhirnya dan disahkan. Betul. Jadi udah clear. Baik dari proses yang udah dijelasin sama Prof. Ova, termasuk produk yang berkali-kali dilegalisir. Dan kalau terus saya kemarin dengar Tifa. Tadi Abang nyinggung Rismon. Ini menarik. Ya, menemukan spesimen baru katanya. Si Tifa. Dari apa yang didapat Bonatua dari KPU itu, KIP itu. Mereka mengatakan mereka menemukan spesimen baru. Mungkin karena hanya, kalau saya tidak salah, karena warna ada biru yang ada. Kemarin di TV lain udah dibahas. Jadi rupanya yang dipersoalkan adalah besar kecilnya fotokopi. Itu kan orang memperbesar fotokopi hal biasa lah gitu ya. Kemarin juga banyak mahasiswa ngeliat senyum-senyum aja. Kedua, ada lipatan. Saya sampai jelasin, Pak Roy, saya jelasin nih biar nggak kemana-mana. Ijazah itu pertama kali dibuat oleh UGM 1 kali cetak. Di semua kampus 1 kali cetak. Dan nggak boleh ada salinan. Karena itu di setiap kampus kalau ijazah hilang tidak boleh lagi terbit ijazah. Yang ada surat keterangan. Surat keterangan, betul. Nah, tapi waktu dia mencetak UGM, dia harus punya arsip. Maka barang ini difotokopi. Asli diserahkan kepada wisudawan, fotokopi disimpan sebagai arsip. Oleh UGM dilipat. Makanya kalau kita lihat press conference UGM, dia munculkan fotokopi, ada lipatan, itu arsip. Jadi dia bilang, kalau dia bilang, kok ada garis atau enggak, itulah jawabannya. Gitu loh. Terus kok beda dengan Sandi? Apa yang beda? Dia mirip, ya iyalah scan sama fotokopi, color sama hitam putih. Saya bilang, ya sorry aja jadi udah kehabisan bahan gitu. Tapi benar juga yang disampaikan Bu Inalim yang mengkritik buku mereka waktu itu. Dia bilang, devil is in the detail. Jadi setan itu ada dalam hal-hal detil Bang. Makanya saya lihat, Roy mereka kita nunjukin, mereka minta diliatin aslinya. Terus nanti mereka lihat hal-hal kecil itu loh, kayak huruf, miring, apa. Ya benar, setan itu ada dalam hal-hal detil itu kali ya. Menurut Ibu Inalim. Saya nggak berani komentar. yang mengkritik buku Gibran Endgame itu kemarin. Tapi kalau saya lihat sih semua jadi gini Bang. Kami juga, saya apalagi ya, saya bersupaya objektif. Bahkan saya di beberapa TV juga sempat saya bilang. Kita ini sebagai lawyer memang pertama kali melihat bukti awal dan menggunakan intuisi. Dan banyak juga dalam perjalanan ternyata klien ini berbohong.
kami sebagai lawyer boleh mundur, itu aturan main. Oh, oke. Saya mungkin satu-satunya waktu pertama menangani perkara ini, saya pengen lihat ijazahnya. Dan menariknya Pak Jokowi kasih. Dari semua tim lawyer, saya juga yang berani di depan beliau, itu ijazah saya begini. Saya ke lampu, saya lihat-lihat. Materainya saya colek-colek. Artinya kalau saya nggak yakin, bagaimana saya bisa meyakinkan hakim? Ya itu sih kunci. Itu first step-nya di situ. Karena lawyer itu akan ada di depan gitu. Terus saya lihat pertama. Justru yang membuat saya, intuisi saya bilang ini benar, kok ada materai. Ijazah itu jarang ada materai. Kedua, kalau saya ingin masuk, saya akan membuat ijazah itu seumum mungkin, sewajar mungkin. Saya tidak mungkin menaruh sesuatu yang aneh di situ. Dalam hal ini materai. Yeah. Akhirnya saya berpikir, kalau ada materai, ini indikasi benar adanya. Mesti indikasi. Yep. Dia memberikan satu icon yang tidak wajar kan. Tapi inilah justru membuktikan kebenaran. Dan ternyata benar setelah didalami, rektor di zaman beliau, di zaman terbitnya itu, kalau nggak salah 2-3 tahun, saat menjabat jadi rektor, semua ijazah harus dimateraiin. Dan betul kan, terbukti kan dari semua teman-teman angkatannya. Betul. Terus sambil di dalam juga saya mempelajari semua isu yang mereka lempar. Saya pelajari. Bukannya kita tepis loh. Ini huruf, tanda tangan, dulu kan diduga palsu. Terus lagi pembimbing akademik Pak Kasmojo, saya dalami semua. Dan semua terjawab. Pak Kasmojo, itu betul pembimbing akademik. Wah, masa sih? Waktu ditanya, dia nggak jelas. Ya, namanya orang lagi sakit. Saya punya bukti tertulisnya di UGM. Jadi setiap kuliah itu ada namanya KHS ya, kartu hasil studi. Ya, yang tanda tangan kan pembimbing akademik. Itu semua yang tanda tangan Pak Kasmojo kok. Pembimbing akademik tanda tangan. Jadi kalau dibilang bukan pembimbing akademik, saya bingung. Pembimbing skripsi betul bukan dia. Tapi dia pembimbing akademik. Kan ditepis juga, soalnya bukan pembimbing akademik. Pokoknya hampir semua isu-isu yang mereka yang detil-detil itu, saya compare Bang. Saya tanya, saya dalami. Dan ada faktanya. UGM juga saya kejar. Anda menyatakan ini benar, apa pertanggungjawabannya? Iya. Sampai saya kasihan sama Pak Dekannya tuh. Sampai bilang Pak Dekannya, Pak Rif, ini tahun 85 ini saya masih SMP. 40 tahun yang lalu. Saya harus bertanggung jawab atas produk tahun 85. Tapi nggak apa-apa, demi nama baik kampus. Saya tuh sampai dia bilang Sabtu Minggu tuh di kampus buka gudang. Kebetulan Fakultas Kehutanan itu mohon maaf mahasiswanya nggak banyak. Iya. Jadi ketemu sekarang ini arsipnya nggak terlalu. Bukti transfernya ada. Bukti transfer kuliahnya aja ada, masih kumpul. KHS-nya ada. Semua ada Bang, saya udah lihat semua. Maka itu semakin kesini saya semakin yakin, semakin confident. Dan di satu titik pernah saya bilang, kalau semakin kesini saya tahu ini palsu, saya mundur. Gak ada beban. Saya bukan orang politik, saya profesional. Tapi jujurnya semakin kesini saya semakin yakin. Karena itu kebenaran ini harus diperjuangkan. Dan makanya permintaan untuk SP3 itu abang mati-matian untuk tim abang ya, menolak itu. Termasuk Pak Jokowi sendiri kan. Pak Jokowi sendiri mengatakan jalan terus. Bukan hanya itu. Jadi gini, pertama, saya kan mau dengar dulu apa sih alasan SP3-nya. Ya. Kita objektif dulu lah. Ya betul. Ternyata di salah satu TV yang disampaikan, yang saya tangkap ada 2 hal yang dianggap melanggar prosedur. Yaitu pertama dibahas soal kok bisa polisi melakukan lapor masih dalam penyelidikan. Ini kan sebenarnya kalau dilihat loh. Penyelidikan lapor itu kan di Barreskrim bukan di Polda, nggak nyambung. Mempersoalkan di Polda dibawa ke sini. Itu kan keberatan mereka tuh gini. Kemarin waktu penyelidikan, kan pertama kan Bang Egy laporin Pak Jokowi di Barreskrim. Mereka komplain kok diberhentikan saat penyelidikan. Kalau memang iya karena tidak terbukti pidana gitu kan, terus mempersoalkan. Sebenarnya nggak boleh tuh melakukan lapor saat penyelidikan. Dengan mengacu ada satu peraturan Kapolri tahun 2010. Setelah saya pelajari itu peraturan, pertama itu peraturan lama. Kedua, peraturan ini pun tidak bilang melarang lapor bagi penyelidikan. Perkapolri itu lebih kepada membahas soal penyidikan. Sementara di tahun ada Perka Barreskrim nomor 1 tahun 2022 itu sudah menjelaskan SOP bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan. Jelas di situ dinyatakan bahwa dalam penyelidikan itu bisa dilakukan lapor, ya, bahkan untuk membuat terang sebuah perkara gitu ya. Jadi yang dibilang nggak boleh, ternyata di Perkaba boleh gitu. Dan itu ketentuan yang terbaru yang tentunya kita gunakan. Secara common sense saja deh Bang. Saya kasih contoh di banyak tempat. Ada sebuah rumah kosong yang udah tinggali penghuninya berpuluh-puluh tahun. Tahu-tahu ada mayat di situ. Warga mencium bau mayat, ribut, panggil Pak RT, datang polsek. Bisa aja karena rumah kosong ini tempat makan narkoba, lalu ada pembunuhan atau apapun di situ. Maka yang dilakukan polisi adalah pertama melakukan penyelidikan. Belum penyidikan kan? Belum. Waktu penyelidikan itu yang dilakukan apa? Pertama harus diuji dulu mayat ini matinya wajar atau tidak wajar.
Kalau tidak wajar karena pembunuhan, baru meningkat ke penyidikan. Karena kan bedanya penyelidikan dan penyidikan itu, penyelidikan itu untuk mengetahui apakah laporan ini masuk ranah pidana atau tidak. Pada saat pidana baru dia naik ke penyidikan. Nah, kalau lagi ke teman-teman itu kan lagi penyelidikan nggak boleh tuh melakukan lapor atau mendengar keterangan pihak ketiga atau melakukan visum et repertum. Gimana bisa tahu itu? Nah, jadi kalau ada mayat di situ maksudnya apa? Biarin dulu mayatnya, balik gelar perkara, naikin ke penyidikan, baru panggil ahli. Gimana sih? Justru ini kan kayak ayam dan telur. Justru di penyelidikan kita segera mendengar keterangan pihak ketiga untuk mengetahui apakah ini mati karena wajar atau tidak. Baru tingkat ke penyidikan. Termasuk juga yang di Barreskrim. Ya. Waktu didik dilihat dulu bener nggak nih palsu. Setelah didalami, dipanggil saksi-saksi, diperiksa surat-surat perkuliahannya. Identik. Kampus didengar, mahasiswa teman kuliah didengar, dosen didengar, dilakukan lapor, identik. Ya selesai dong. Mana mungkin dipaksakan naik ke penyidikan. Itu kan logika umum. Mana ada orang mau orang nggak bersalah nggak apa, atau harus jadi tersangka gitu kan. Jadi ini kan kadang suka terbalik-balik. Nah itu pertama keberatannya. Sebenarnya ini kan udah cerita masa lalu ya. Terus yang kedua kalau nggak salah dia keberatan karena proses RJ tidak sah. Proses RJ tidak sah. Sama ini Bang, mereka di preskon Bang Refli itu kemarin aku lihat dia menyebut pasal 10 ayat 1 soal LPSK. Karena dia menganggap Roy dan kawan-kawan ini kan ada di grupnya Bang Egy. Ya, ini aku biar jelasin. Jadi gini, pasal 10 Undang-Undang LPSK itu adalah bagaimana? Seseorang yang menggunakan hak hukumnya untuk melaporkan tidak dapat dilaporkan balik terhadap laporan tersebut. Karena upaya hukum itu tidak boleh dianggap melawan hukum sehingga dilaporkan balik. Saya pastikan kami menaati pasal itu. Dan udah hampir 10 tahun terakhir juga tidak ada polisi yang mau menerima laporan karena laporan balik. Gampang saja. Kami pastikan laporan Polda nggak ada kaitannya dengan Barreskrim. Kenapa? Satu, kalau kami mau melaporkan balik gara-gara Barreskrim, maka kami menggunakan pasal 220. 220 KUHP itu barang siapa melakukan laporan karena terjadinya pelaporan fitnah. Jadi tidak pidana laporan fitnah. Itu pasal 220. Kami tidak gunain pasal itu. Kami gunain pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Dari segi pasal aja bukan laporan balik. Ini fitnah dan pencemaran nama baik. Kedua, objek kami beda. Objek yang kami laporkan bukan karena LP di Barreskrim. Objek yang kami laporkan adalah 31 sosial media sejak Januari sampai April 2025 yang mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Beda objek. Jadi beda pasal, beda objek. Beda subjek juga. Kalau betul kami melaporkan karena lapor Barreskrim, maka tersangkanya siapa? Bang Egy. Dan teman-teman TPUA. Tidak. Malah Pak Roy, Tifa yang ada kaitannya dengan pembuatan laporan di Barreskrim. Jadi dari segi pasal, dari segi objek, dari segi subjek berbeda semua. Nah, sebenarnya begini, ya tapi kan kami lagi laporan kenapa kami dilaporkan fitnah? Karena satu lesson learn-nya nih. Ya, ini buat publik penting. Kalau orang mengerti tindak pidana, maka laporkan saja. Gak perlu Anda keluar-keluar di media. Pemalsu, 1000%, 1 miliar% palsu. Disitulah salahnya. Itu yang ditegaskan oleh Bang Egy. Berhari-hari dia ngomong itu di media, itu salah. Kalau namanya Anda melaporkan sesuatu ke polisi. Logikanya apa? Anda mempercayakan polisi yang bekerja. Hormati prosesnya dan asas praduga tidak bersalah. Jangan Anda keluar-keluar palsu. Definitif banget. Nusa kambangkan Pak Jokowi. Itu kalimatnya ada, Pak. Asingkan Pak Jokowi. Bahkan gantung Pak Jokowi. Gimana sih kok peneliti kalimatnya seperti itu? 1 miliar % ini palsu. Namanya penelitian kan pasti ada dua sisi. Ada margin error pasti juga. Ada margin error. Sehingga kami melihat, dan tiap hari. Ini penelitian model apa tiap hari? Sehingga kami pikir ini perlu juga lesson learned buat publik ya. Memang di negara hukum nggak boleh Bang. Ini udah banyak sekali kok kasus. Ya kemarin kan sorry ya. Bang Rasman juga kemarin di TV lain kan menjelaskan. Ya, dia melakukan Bang Hotman melakukan pelecehan. Tapi karena beliau berkali-kali ngomong di media, akhirnya kan dilaporkan balik. Memang itu problemnya gitu. Jadi kalau melaporkan laporan polisi, wait and see. Jangan Anda fitnah. Ya. Bahkan kalau kita balik ke KUHP Bang ya. Ini R. Susilo. Jadi ada literatur penjelasan dari KUHP pasal 310. Dia kasih contoh begini. Seseorang yang ke rumah bordil lalu disebarluaskan bahwa ini orang ke rumah bordil, dia bisa melaporkan pencemaran. Dia ke rumah bordil, yes. Perbuatan itu tidak baik, yes. Tapi tetap kata undang-undang, Anda nggak boleh mencemarkan itu. Anda nggak boleh menghancurkan harkat dan martabatnya. Itu loh esensi pencemaran. Bahkan aib sekalipun tidak bisa Tidak bisa gitu. Nah,
kembali lagi, nah ini kan yang dilakukan kan belum jelas belum apa, bahkan menggunakan teknologi IT untuk meyakinkan publik bahwa ijazah ini punya Dul Matno. Wah ini kan udah jadi kejauhan. Ini contoh nih. Mohon maaf, ini kan ya karena udah jadi LP ya. Kemarin kan Bang Rismon kan tadi dilaporkan juga soal ijazah palsu. Soal ijazah palsu. Sudah dilaporkan, kita hormati. Saya tidak merekomendasi. Iya. Teriak-teriak, oh ini palsu, begini, begitu. Sudah, biarkan prosesnya Polisi yang berjalan. Ya. bekerja. Sekalipun saya juga menunggu juga prosesnya. Karena menarik juga kalau ternyata itu benar. Ternyata benar ya. Ini kan, aduh, moral duty-nya di mana? Berani nunjuk Pak Jokowi ijazahnya palsu. Sementara ijazah beliau bermasalah. Tapi kalau terbukti sekarang saya nggak bilang itu, biarkan proses berjalan. Tapi Bahkan kan ada pepatah nih Bang, kalau jari menunjuk ke sana, 3 ke sini Bang. ketiga. Ya, dan saya akan mengamati betul perkara Pak Rismon itu seperti apa gitu ya. Karena kalau benar, waduh. Bahkan isunya lebih sangar lagi Bang. Saya berdoa mudah-mudahan nggak kejadian ya. Isunya itu diduga dia membuat surat keterangan kematian. Ya, tapi gini. Kembali lagi kita hormati proses hukum. Betul. Ya, kita jangan menghukum dia, mendahulukan vonis, apalagi mencibir begitu. Saya itu lesson-nya memang di situ. Saya tetap bilang kita hormati proses hukum. Itu emang asas praduga tak bersalah. Sekalipun kami sangat concern pengen tahu karena kalau betul itu akan menjadi fakta persidangan menarik nanti di perkara fitnah ini kan. Apalagi beliau mengklaim dengan bukunya bahwa ijazah tidak hanya Pak Jokowi loh ijazahnya, Pak Gibran juga dianggap problem juga ijazahnya. Gibran Endgame. Soal ternyata kalau laporan terbukti kan jadi kan terbalik semua gitu. Soal Gibran Endgame itu kemarin ini singgungan aja Bang. Ada satu pakar pendidikan lintas negara yang sedang membuat buku untuk kayak buku tandingannya Gibran Endgame itu. Menarik, kemarin narasumbernya kita undang ke sini. Ya, tapi itu nanti. Karena dan saya yakin kalau ini nanti yang kasus Pak Jokowi ini akan selesai dengan membuktikan bahwa apa yang temuan mereka itu adalah tidak benar. Saya pikir Gibran Endgame juga akan dilanjutin. Karena ini kan sebenarnya kalau secara politik Bang, apa sih yang mau diserang Pak Jokowi? Kan dia udah bukan presiden. Betul, udah biasa. Betul. Itulah, tapi biarkan kita ikut pola pikir mereka gitu. Ya kan. Nah, yang jadi bingung sekarang ini kan alasan mereka itu Bang. Kemarin Bang Refli itu di salah satu preskonnya membacakan ada 10 alasan. Dia bilang RJ itu hanya salah satu. Nah, tapi mereka kan sempat mengatakan kalau Bang Egy sama si DHL dapat RJ atau dihentikan perkaranya, harusnya mereka juga karena satu paket gitu. Nah, ada jawaban yang lucu dari Bang DHL kemarin lah kan. Kemarin mereka bilang RJ kita cacat, kok mereka mau ikut-ikutan gitu. Nah, kalau menurut kita kesampingan itu. Tapi kalau menurut Bang Rifai, alasan mereka terkait RJ atau misalnya dia pakai pasal 24 KUHP itu ayat 2, KUHP yang baru ya Bang, yang menyampaikan Bang Refli itu menyampaikan ada 10 alasan kasus dihentikan. Tapi kalau saya lihat itu normatif semua kan, dan saya tidak menemukan satu poin yang benar-benar telak untuk mereka jadikan alasan untuk penghentian kasus. Ya, karena normatif semua, misalnya tidak cukup alat bukti ada 700 kalau saya tidak salah dengar ya kan. Barang bukti ya kan. Terus bukan tindak pidana lah, ini udah naik penyidikan, bahkan udah sempat dilimpahkan ke kejaksaan, cuma masih P19 ya kan. Lalu demi hukum, nah ini alasan mereka demi hukum tadi karena pasal 10 ayat 1 itu, bahwa mereka itu adalah pelapor tadinya. Itu alasan mereka, dan tadi kan Bang sudah tertepis. Sudah berbeda dijawab. Objek dan pasal. Dan intinya ini kasus berbeda, laporan yang berbeda dengan perkara yang dulu diajukan di Mabes Polri. Lalu apalagi Bang nih? Kemarin kan yang membingungkan adalah mereka begitu semangat sampai kemarin ke MK, Komisi 3, ya kan, RDP, Komnas HAM. Artinya tiba-tiba minta penghentian penyidik ke Irwasum lagi. Menurut DHL itu salah alamat. Ntar jawabannya sederhana kata Bang DHL. Oh, salah alamat, pulangin gitu. Karena bukan ke Irwasum. Kalau penyidikan tuh ya ranahnya penyidik. Nah, tadi malah Bang Rifai bilang, oh salah juga, bukan ke sini karena ini udah urusannya sama kejaksaan. Nah, saya melihatkan langkah-langkah mereka ini seperti reaktif Bang. Kalau Bang
Rifai tadi kan memikirkan strategi dan upaya itu secara komprehensif kan. Nah kalau mereka ini kan satu-satu, jadi akhirnya kita jadi bingung sebenarnya mereka ini maunya apa sih sebenarnya. Kalau Bang Rifai dari perspektif hukum ya Bang, Oke, pertama mereka mungkin gini. maunya apa ini dengan Ya, pertama sih kita harus menghormati lah ya setiap upaya untuk melakukan pembelaan diri dengan berbagai cara, yaitu hak setiap warga negara. Ya, kita juga hormati langkah-langkah penasihat hukumnya untuk memberikan advice. Sekalipun memang saya berbeda pandangan. Ya, pertama juga ini kan terkesan jadi kayak ada dua suara. Kemarin harus lanjut ke sidang karena kami ingin membuktikan kepalsuan, karena kami yakin ya palsu. Sekarang henti sidik. Waduh, kalau soal henti sidik berarti kan tujuan awal membuktikan ini palsu hilang. Iya. Sementara Pak Jokowi sendiri juga menginginkan ini clear and clear, selesai. Jadi nggak ada niat loh mau menjalin apa, enggak. Beliau pengen ini clear and clear. Kenapa? Karena ijazah ini sudah isunya cukup lama. Pak Jokowi sudah 5 kali digugat, Ya. 2 kali di LP loh Bang, di Barreskrim dan Polda Jogja. Urusan ijazah. Beliau juga udah jengah, pengen ada kepastian. Betul. Mari bawa ke pengadilan agar ada kepastian ijazah ini problem atau tidak, sah atau tidak. 2, kalau ini ternyata sah, pulihkan nama baik saya. Karena isu ini udah kemana-mana, sosial media ini kan borderless, gitu ya. Jadi yang diminta beliau juga nggak berlebihan gitu, karena jengah juga pengen cepat selesai. Nah tahun sekarang minta henti ya kita tidak sependapat. Apalagi yang disampaikan menurut saya nggak tepat contoh. Ada pandangan misalnya, oh, RJ sama 2 orang harusnya ini cabut semua. Sepaket. Bahkan ada argumentasi harusnya tiap tersangka masing-masing LP. Kita kan banyak tahu satu LP tersangka banyak. Dalam perkara perkelahian, dalam perkara pembunuhan, itu aduh kok jadi bingung saya gitu kan, kok jadi kayak ada cerita baru nih, satu LP harus satu tersangka gitu ya. Lalu kedua, RJ itu kan kesepakatan para pihak. Satu LP tersangkanya 8, tapi 2 yang ingin berdamai. Masa kami harus paksa yang 6 berdamai? Hormati orang yang mau berdamai, hormati juga yang tidak berdamai. 2, kebetulan ini bukan delik penyertaan, atau bahasa Londonya dealneming. Jadi gini Bang, nah ini podcast nih. Ya. Saya mencemarkan nama baik seseorang, maka tersangkanya potensinya 2, saya dan pengelola podcast ini. Mungkin Abang misalnya. Ya. Karena pencemaran saya tidak mungkin sampai dikonsumsi luar tanpa disebarkan oleh Abang. Jadi tindak pidana ini terjadi karena 2 peran. Itu yang namanya penyertaan atau ada pelaku turut serta. Tanpa Abang tidak tersiar, tanpa saya nggak ada pencemaran. Kalau dia dealneming, betul, nggak mungkin salah satu diberhentikan, satu lainnya nggak. Oke. Tapi kebetulan di perkara ini 8 orang ini berdiri sendiri-sendiri. Penyidik sudah memutuskan podcast, media semua dibersihkan karena tidak ada mens reanya. Hanya narsum-narsumnya saja. Dan narsum ini menerangkan berbeda di forum yang berbeda, di tanggal yang berbeda. Kan kita laporkan 31 objek. Ya. Muncul tersangka 8. Nah, sekarang kalau dari 31 objek, ya, itu kan berdiri masing-masing. 2 kami maafkan, kan boleh-boleh aja ini kan berdiri sendiri Bang. Ya. Lain kalau dia neming gitu. Jadi menurut saya nggak ada dasar hukum. Terus mereka bilang menggunakan kajian dengan KUHP baru. Ya, mohon maaf, ini udah salah kaprah. Ya. Mari kita lihat KUHP baru pas aturan peradilan pasal 361A. Itu jelas-jelas dinyatakan seluruh penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung saat berlakunya KUHP baru ini, maka dilanjutkan dengan KUHP lama. Jadi untuk penyidikan penuntutan belum boleh pakai KUHP baru. Masih gunain KUHP lama. Untuk sidangnya baru KUHP baru. Baca di 361A ya. Sehingga kalau mereka melihat penyidikan ataupun RJ ini dengan kacamata KUHP baru, buat saya udah keliru. Yang bilang siapa? Ketentuan peradilan KUHP baru itu sendiri. Mereka merujuk ketentuan lama. Ketentuan lama itu adanya di peraturan sektoral, Perkapolri, Peraturan Jaksa Agung, dan Peraturan Mahkamah Agung. Di Perkapolri, syaratnya jelas, tidak perlu ada maaf-memaafkan. Cukup berdamai. Betul terjadi perdamaian. Kedua, nggak ada larangan tuh. Kan kemarin sempat, wah karena tidak pidana di atas 5 tahun nggak boleh ada RJ. Itu di KUHP baru. Di Perkapolri boleh. Bukan sesuatu yang dilarang. Bahkan kalau kita baca SP3-nya mereka, itu jelas rujukannya pasal 361A KUHP. Artinya apa? KUHP lama gitu. Jadi kalau udah menggunakan kacamata KUHP baru ya mohon maaf, kita udah beda apa namanya pandangan ya, karena saya mengacu ke ketentuan peralihan. Lalu ada lagi yang disebut ini disita nggak disita. Kalau ijazah itu disita berarti hasil kejahatan. Ya mohon maaf ya, kita buka KUHP deh gitu ya. Yang bisa disita itu ada 3 KUHP ya. Semua mahasiswa hukum tahu lah. Alat kejahatan, hasil kejahatan, dan satu lagi apa? Barang yang berkaitan dengan kejahatan.
Tidak harus yang di situ tuh alat kejahatan. Contoh, Iya. abang punya sertifikat rumah, dipalsukan sama pembantu rumah tangga. Bekerja sama dengan pasar Makelar pramuka lah, misalnya, taruh ya, makelar. Pasar untuk ya, dijual lah. pasar gitu ya. pramuka, iya. Akhirnya abang lapor polisi, dilakukan pemeriksaan. Disitalah sertifikat tanah yang palsu. Sertifikat tanah abang yang asli perlu disita juga. Perlu. Perlu. Untuk apa? Dibandingkan. Iya. Dikirim ke lapor. Nah, sekarang kalau sertifikat abang disita, apakah alat kejahatan? Enggak. Bukanlah. Barang yang berkaitan dengan kejahatan. Jadi, ya saya sih melihat argumentasinya nggak kuat. Nah, terus yang terpenting di sini, mari saya ingatkan. Termasuk saya ingatkan juga kelembagaan Irwasum ya. Pertama, jangan lupa perkara ini sudah masuk ke pra penuntutan. Bukan penyidikan ansih. Dia sudah masuk ke pra penuntutan. Artinya, kejaksaan sudah dilibatkan dalam tindak lanjut perkara ini. Komunikasinya udah antara dua itu. Karena pada saat dikirimkan tuh surat dari kepolisian adalah dengan ini kami sampaikan berkas untuk dilanjutkan persidangan, mohon untuk dapat dilakukan pekerjaan. Artinya dia juga sudah meminta peran serta jaksa. Dan jaksa sudah mengeluarkan petunjuk. Tidak ada petunjuk di situ hentikan, tidak ada, Pak. Iya. Justru mintanya dilengkapi. Dan penghentian itu tidak bisa lagi dilakukan semata-mata oleh pihak penyidik. Iya, jangankan Irwasum, penyidik pun nggak boleh. Nggak bisa. Dia harus menunggu petunjuk jaksa, Pak. Jadi kalau mau keberatan ke jaksa bukan ke Irwasum. Saya malah men-challenge kalau Irwasum ikut campur, mohon maaf nih. Ya, Anda sudah tidak sesuai dengan spirit Kuhap Baru. Di Kuhap Baru nih Bang, soal peratu itu sudah diatur ketat. Hanya bisa 2 kali bolak-balik, ketiga digelar langsung dihentikan. Karena ini penyakit orde lama atau Orde zaman lama. dulu ini kita menghentikan. Dulu tuh, Ya. mohon maaf, antara polisi sama jaksa ini suka tidak sinergis. Jaksanya bilang dilanjutkan, polisi dengan intervensi atasan nih, hentikan. Ntar terbalik, jaksanya bilang hentikan, atasannya bilang lanjut. Karena kalau penyidik dengan PU sebenarnya jaksa penuntut kompak, karena kan dia melimpahkan. Iya. Tapi kadang intervensi ini yang kadang, nah ini semua dihentikan. Sekarang kita lagi spirit Kuhap Baru, ujuk-ujuk undang Irwasum masuk, saya kaget juga gitu ya. Saya pikir semua yang menyusun Kuhap Baru ini menyayangkan kalau itu terjadi. Mudah-mudahan sih enggak ya. Artinya, Padahal celah kalau mereka mau sampaikan itu ke Irwasum kan waktu gelar perkara khusus, Bang. Karena di gelar perkara khusus itu kan ada Bang, Irwasum. waktu gelar perkara khusus Irwasum pun hadir kok. Ya hadir kan. Hadir. Maksudnya tapi mereka kan jadi nggak perlu dilaporin juga untuk ngikutin perkara ini. Iya, gitu. dan mereka juga nggak menyampaikan opini hukum waktu itu. Yang menyampaikan cuma Bang Egy sama DHL kan. Waktu gelar perkara khusus. Ya. Nah, ya kan saya juga ada memberikan pandangan hukum di situ. Tapi makanya, artinya betul dari Irwasum nggak ada koreksi-koreksi yang modern. Saya nggak tahu ya, tapi apakah setelah kami keluar mereka ada pembahasan internal. Tapi saya lihat sih selama ini juga Irwasum sudah artinya mengikuti. maksud saya selalu terlambat gerakan mereka itu. Karena ini seperti abang bilang kan. Saya nggak mau komen lah, kita hormati langkahnya. Tapi saya izinkan beda pandangan gitu loh. Dan saya pertanggungjawabkan ya, karena yang saya sampaikan kan ada dasar hukumnya, ada pasalnya gitu ya. Jadi kalau saya lihat sih untuk kepenghentian ini nggak tepat ya. RG kemarin juga menurut saya sah ya, karena bahkan RG ini yang sedang dikembangkan hari ini. Maksudnya saya yakin Bang Rifai juga paham lah tentang prosedur kapan lu harus menyampaikan keberatan, nota keberatan dan catatan dan lain-lain itu kan tahu kan. Betul. Paham banget. Betul. Maksudnya waktu gelar perkara khusus itu kan ada ruang untuk menyampaikan pandangan hukum. Betul. Tapi gak disampaikan juga waktu itu. Mereka lebih penasaran lihat ijazahnya. Melihat ijazah. Ya kan. Sementara DHL dan Egy menyampaikan itu dan itu jadi pertimbangan salah satu pertimbangan pihak penyidik kalau nggak salah untuk RJ itu dilanjutkan dan mereka bebas. Karena mereka, nah teman-teman yang lain ini kan lebih. Waktu gelar juga menarik tuh, ijazah kan waktu perdebatan. Iya. Munculkan enggak. Kami dalam posisi. Iya betul. Hukum acara nggak boleh itu. Itu diceritain Bang Ade. Nggak boleh, saya bilang. Bahkan Pak Direskrim punya resiko loh. Iya. Tapi gini, kami terketuk waktu itu ombudsman. Oke. Pak, sudahlah. Kita jangan terlalu bicara hukum lah. Betul. Ada orang yang penasaran ingin lihat. Biar terang juga. Kami juga mau lihat juga nih ombudsman katanya. Karena isu di luar nih ijazah nggak ada. Akhirnya kita diskusi, oke, kita tidak keberatan, kita buka. Ya. Dengan catatan, jangan diuak-uak itu ijazah. Karena kan lihat, robek. Apalagi dokumen lama, dokumen tua. Gitu ya. Jadi boleh dilihat, tetap dalam plastik. Betul. Ya, tidak untuk dipegang-pegang gitu ya. Dan waktu itu kita sepakati, kalau disepakati kita jalan, kalau nggak sepakati kita tetap nolak. Akhirnya kita sepakat nih. Makanya saya bingung, setelah sepakat metodenya adalah melihat tanpa perlu dengan mengoyak-ngoyak gitu ya, memegang-megang, di luar bilang kami nggak boleh pegang. Lah kita udah sepakat. Ya, terus kedua, saya pikir sih kalau semua mata normal ngelihat kok ada emboss, ada watermark. Bu Eli melihat, Bang Refli Harun ngelihat.
Tapi banyak juga sebagiannya pas keluar saya nggak lihat tuh. Iya, Jadi kadang ya gini, saya sih kalau beda pendapat saya menghargai, Iya. beda jalan saya menghargai. Tapi kalau bohong saya malas tanggapinnya gitu. Karena kita kan jadi kayak anak kecil, Ya, gitu loh. Masalah lihat nggak itu jadi kayak anak kecil. Ini mau berdebat apa sih gitu kan? Capek gitu ngikutinnya gitu. Tapi faktanya waktu itu adalah pertama ada ijazah yang dibilang selama ini nggak ada. Kedua isinya mirip kok dengan semua beredar. Ketiga ada yang bos sama watermark. Gitu loh. lucunya mereka bilang yang ditunjukin itu yang nggak jauh sama yang kita teliti. Makanya menurut mereka palsu. Dari awal saya udah bilang, baik yang ada di Dian Sandi, baik yang ada di 3 KPU ini ya, Ya. maupun juga ada yang di lipatan yang di UGM, itu semua satu produk kok, hanya satu Dari barangnya. satu. Cuma bedanya gini, mereka meneliti dari data sekunder, Nah, fotokopi, foto, scanan. Sementara lapor memeriksa dari lembar asli. Primer. data primer. Mana yang lebih valid primer? Kedua, Ya. karena ini objek penelitian gini. Bang, kalau mau periksa dokumen itu, asli tidaknya, abang harus cek jenis kertas, ketebalan kertas, jenis tinta, lebar tinta, akurasi proporsional. Itu semua hanya bisa dilakukan di fisiknya, Bang. Betul. Nggak mungkin abang periksa di fotokopi. Iya. Tintanya kagak ketahuan, stempelnya nggak ketahuan gitu kan. Iya. Seperti kita mau periksa daun lah, gampang daun. Daun. Periksa daunnya atau periksa foto daun atau fotokopi daun Ya, gitu. itu yang kemarin analogi mereka tentang, kan Bang Jagir bilang, ini ibu hamil aja sekarang bisa di USG. Tapi kan yang di USG ibu hamilnya, bukan foto ibu hamilnya. Betul. Nah, yang jadi persoalan adalah sudah beda data. Betul. Mereka confident 1 miliar % palsu. Dan setiap hari bicara di media. Sehingga kalau buat saya, jadi juga saya sekolah gitu ya. Iya. Saya juga pernah melakukan penelitian waktu di jenjang sekolah. Kayaknya baru kali ini ada penelitian tiap hari ngomong di media gitu. Jadi niatnya kok jadi nggak murni lagi. Bet- Apakah ada mensrea? Biarlah penyidik yang akan Ya, membuktikan. berarti secara subjektif dan objektif alasan minta penghentian penyidikan ini sama sekali tidak masuk Nggak ada akal. ruang hukumnya Nggak ada ruang gitu ya. hukumnya. Kedua juga salah kamar Iya. gitu ya. Dan saya sih confident lah. Menurut saya sih ini akan ditolak. Ya, dan kita semua yang selama ini tersedot perhatian di kasus ini berharap memang ini sampai pengadilan, Bang. Betul. Ya, Pak Jokowi sendiri kan udah keburu janji sama masyarakat. Ya, betul. Saya akan tunjukkan itu. Di tangan saya langsung. Ya. Tapi memang kan di forum yang tepat. Sebenarnya Pak Jokowi juga bukan sekali ini nunjukin kok. Waktu rombongan TPO mau datang, ada wartawan 10 orang dari media mainstream. Dia tunjuk, ini ijazah saya. Pada lihat semua waktu itu. Wartawan pada lihat kok. Betul. Udah gitu nggak lama waktu kita mau bikin LP di Polda, kami ditolak karena harus tunjukin aslinya. Kaget juga kami. Dia bilang, Bang, di kami SOP-nya seperti itu. Anda nggak bisa bikin LP kalau nggak ada aslinya. Akhirnya dibawa itu. Terpaksa ngambil dari Solo. Jadi kita tunda 1 hari. Oh. Tapi memang di Polda seperti itu. Terus Iya. Metro Jaya, Kak Bang juga bisa kalau lapor sengketa tanah, mereka akan tanya, mana sertifikatnya? Asli. Padahal kan kalau buat kami, udahlah, lu kan hanya register laporan, nantilah di penyidik gitu ya. Tapi mereka SOP-nya begitu. Bagus sih. Jadi Polda pernah tunjukin. Lalu nggak lama pas masuk penyelidikan juga kembali lagi ditunjukin lagi. Masuk penyidikan bahkan dilapor. Di Barreskrim pernah diminta juga ditunjukin. Kan ada fotonya waktu itu. Iya. Terus dilapor juga. Jadi selama diminta oleh penegak hukum dan dalam forum yang benar pasti diberikan. Nggak ada pilihan juga. Iya. Kalau nggak diserahin malah Betul. upaya paksa kan gitu kan. Iya. Dan itu kalau itu yang mereka minta emang harus dan itulah Dan di perilaku hukum yang benar ya, Di Bang. pengadilan Pak Jokowi akan menunjukkan itu sebagai janji. Termasuk dia akan bawa ijazah SD, SMP, SMA. Kan ada kelompok lain yang bilang juga ijazah SMA-nya ijazah palsu. SMA. Saya kadang suka, ini orang kok benci segitu-gitunya ya. Yes. Ijazah SD, SMP, SMA dibilang palsu semua. Ini Bang Tri dulu ini loh yang persoalan ini. Bukan S1. Masuk sekarang S1. Belum habis ini mantunya. Anaknya. Ijazah Jan Etes juga sudah dibilang palsu. Ya, itulah. Sampai segitunya gitu loh ya. Betul. Ya inilah faktanya ya. Inilah demokrasi Indonesia ya. Sekalipun kalian juga buat saya nggak begitu deep ya akhirnya mempersoalkan hal-hal yang nggak penting. Kalau saya sih sepakat sekali, memang kasus ini sedapat mungkin harus sampai di pengadilan. Untuk kedua belah pihak, kalau Pak Jokowi kan kepastian hukum itu udah, Ya. dia udah terlalu dikoyak-koyak lah harga dirinya. 5 kali digugat, 2 kali Iya, LP. itu. Dan untuk Roy mereka juga kan mereka akan mendapatkan 2 nilai luhur menurut kalau Betul, kita ikut logika betul, berpikir betul. mereka. Yang pertama, mereka adalah penegak kebenaran. Dia tunjukkan di pengadilan. Ya. Yang kedua, toh kalau mereka masuk penjara, ada masyarakat yang akan melanjutkan. Mereka jadi pahlawan. Ya.
ya kan? Jadi kalau dihentikan kasihan tuh, mereka nggak dapat 2 trofi itu ya sebagai penegak kebenaran, Dan sebagai mereka kan pahlawan. juga gini, disitulah bisa membuktikan bagaimana argumentasi bahwa ini Iya, palsu. Boleh, nanti hakim kan mendengar kedua betul. beliau. Ada ahli-ahli dan saksi juga yang Iya. akan membackup itu, silakan. Jadi biar hakim pun nanti juga akan melihat secara objektif dari kedua Dan itu sisi, bisa jadi komprehensif, betul. masyarakat juga bisa Ya, ngikuti. Kan kalau gelar kamera nggak bisa masuk, kalau iya, sidang terbuka. betul. Biar ada di situ banyak lesson learn yang didapat lah. Iya. Bagaimana seharusnya kita tuh kalau melakukan upaya hukum tuh jangan melakukan fitnah pencemaran Iya. sebelum waktunya, kan gitu ya. Ini semua kan perlu ditata nih, apalagi di dunia sosial media hari ini ya. Buat saya memang harus ditata, kalau enggak Iya. sosial media ini jadi masalah gitu ke Dan depan. Bang Egy udah tunjukin itu, Bang. Di salah satu wawancara dia bilang kesalahan Roy adalah mendahului pengadilan menyatakan ijazah itu palsu. Itu yang mereka lakukan bukan cuma sekali, berulang-ulang. Dan itu memang presiden hukum yang udah berlangsung dari dulu. Yang saya bilang itu loh, di penjelasan pasal 310 tentang cerita orang ke rumah bordil. Iya, Hukum tetap melarang. betul. Apa nggak bisa ada menggibah begitu ya? Gitu. Biarkan prosesnya berlangsung. Dan mereka ini termasuk tersangka yang paling beruntung. Dimanjakan sama polisi. Nggak ditahan. Ya kan? Masih bicara di mana-mana dengan objek yang sama, topik yang sama. Nggak dicegah. Padahal bisa dibilang berulang tuh ya. Berulang itu. Makanya, berulang terus gitu. mungkin karena terlalu dimanjakan, sekarang mereka minta penghentian penyidikan. Kalau orang awam ngomong, Bang. Kalau abang kan nggak mungkin ngomong begitu kan. Perspektif hukum. Kalau kita kan, saya kadang-kadang. Tapi memang dari awal Pak Jokowi wanti-wanti, Mas Rif pastikan LP nanti berjalan objektif, komprehensif, hati-hati. Maka ada kalimat, jangan sampai orang yang nggak bersalah diminta pertanggungjawaban, tapi sebaliknya jangan juga dong orang yang bersalah makan justru dibebaskan. Jadi beliau sudah hati-hati, nggak perlu gerasa-gerusu, percayakan penyidik berjalan secara objektif. Jadi kalau tuduh ini ada parsok begini, kadang Kuhap Solo. yang kemarin ya, sorry ya, yang polisi berangkat ke Solo. Saya kadang sedih juga, saya nggak ikut campur, tapi gini, saya kan dengar dari Ibu Elida Neti, gimana sih ceritanya? Gitu kan. Nah, kami juga nggak tahu. Jadi rupanya Ibu Elida Neti itu minta tolong polisi untuk menjembatani, mengupayakan perdamaian atau RG. Nah tentunya kan polisi yang membuka pintu ke Solo. Nah sekarang kalau kelompok ini datang ke sana nggak dikawal atau nggak didampingi, ada keributan di sana, yang disalahin siapa? Nah, itu yang disampaikan Bu Eli di sini. Iya, jadi kalau polisi di sana buat yang saya minta wajar-wajar polisi aja itu, kan dia yang buka pintu gitu loh. Iya. Tahu-tahu di sana ribut-ribut, lempar gelas segala macam. Dan itu dia lakukan, Bang. Ini kan Bu Eli pertama kali cerita dari Solo itu di sini waktu itu. Dia bilang itu pertama dia lakukan setelah Bang Egy setuju untuk ke sana. Lalu dia buru-buru nelpon Polda. Dampingi kami. Contohnya kalau kemarin itu melalui kami aja, bukan melalui polisi, pasti kan kami dampingi sampai ke sana. Iya, betul. Cuma karena memang kemarin itu Bu Ede mencoba melalui kami juga boleh dibilang belum bisa kasih peluang. Akhirnya mungkin dia cari jalan melalui polisi, dan memang di dalam Perkapolri boleh loh polisi itu mengupayakan RG, menjembatani komunikasi dengan pihak pelapor, itu boleh sekali. Itu memang tugas polisi justru sebagai mediator dalam konteks RG gitu. Jadi wajar dia buka pintu, dia dampingi. Oh ini diatur. Tapi di framing seolah-olah itu dikondisikan semua. Padahal Bu Eli, saya kadang sedih aja gitu. Bu Eli bahkan bilang gini, Bang, kita harus bawa polisi karena kan kita juga takut. Takut dalam arti gini. Iya, diusir. Jangan-jangan gini, siapa kalian? Bisa aja Pak Jokowi marah, udah pergi, saya nggak mau terima gitu. Jadi dibawalah polisi. Tapi ya namanya juga berseberangan pendapat ya, Bang. Jadi ya sah-sah aja. Cuma kalau saya sih kadang pihak-pihak ketiga yang sebenarnya tidak bersalah juga kan harusnya jangan keseret lah ya. Betul. Sekalipun ada beberapa polisi yang keliru, kita tetap kritik. Contoh, kemarin kan berkas sempat tahu-tahu dikirim, saksi dan ahli belum diperiksa. Saya pun komplain. Saya bilang, Pak penyidik jangan begitu. Hak tersangka tetap harus didengar. Pak Rifai, saya tahu. Cuma masalahnya dari bulan November sampai Januari 2 bulan saya tunggu-tunggu nggak datang barangnya. Datang Pak. Misalnya nyebutin, oke saya mau ajuin saksi ahli namanya A, B, C. Udah ditunggu-tunggu kan mereka juga bikin disposisi nih. Yang muncul DE. Nggak bisa. Kan harus balik lagi minta disposisi lagi. Akhirnya nggak ketemu nih Pak Rif. Makanya waktu itu saya komplain juga, ya harus tegas. Dan ini udah 2 bulan loh. Saya di Polda lain dikasih waktu 2 minggu ngajuin saksi dan ahli, kok ini bisa 2 bulan. Dimanjain juga gitu kan, lebih kurang gitu kan. Kami sebagai korban juga punya hak
di Undang-Undang LPSK ya, yang dirujuk oleh bahwa korban juga punya hak agar laporannya segera disidangkan. Jadi Anda jangan hanya melihat kepentingan tersangka, korban pun punya hak di sini. Betul. Diatur semua itu di Undang-Undang LPSK, saya bilang itu. Ya kan kesamaan di mata hukum kan. Nah akhirnya berkas dikirim, baru mereka ngomel-ngomel, tapi itu pun prinsip masih baik. Tetap didengar lagi keterangannya saksi dan ahlinya. Diambil Jadi lagi. kalau saya sih, kalau memang pihak-pihak ketiga polisi ini keliru, kita sama-sama kritik. Tapi kalau nggak salah juga jangan dikambing putihkan lah ya. Gitu. Karena kita tahu kasus ini berat, Bang. Sebenarnya kasus kecil, Ya. cuma karena Kalau secara substansi sih menurut saya nggak di- berat. Ya, ini Iya, nggak ada perdebatan atau penafsiran hukum yang berat. Ya. Iya. Cuma ya mungkin karena politik, ya, tekanan sosial, gimmicknya juga banyak, betul. Framingnya gitu ya. banyak. Framingnya banyak. Jadi kadang kita ya harus sabar-sabar lah mengimbanginya. Betul. Itu aja. Dan saya terima kasih Cumi-Cumi kasih kesempatan. Oh siap, Bang. Untuk Kita dari di sisi sini Pak Jokowi bisa menyampaikan. kalau kita prinsipnya kita nggak mau berdebat sama narasumber. Jadi kita Siap. panggil narasumber untuk berbicara tentang sebuah kasus atau peristiwa sesuai keahliannya. Nah, Ya. ini Bang Rifai, cuman sayangnya Bang Roy dan kawan-kawan jarang kita undang berkali-kali juga tidak pernah datang. Akhirnya secara alamiah penonton Cumi yang berkumpul adalah penonton-penonton yang rata-rata mendukung Pak Jokowi gitu. Karena ya yang Karena- datang ke sini ada Darmawan, Andi Azwan, Pak Suwadi, sekarang Abang. Padahal waktu Bang Itu bukan salah Bang, salahnya algoritmanya. iya. Padahal waktu Bang Bonatua datang kita bikin sampai 2 episode, Bang Oke, Jagir, oke. Bang Gofur, Bang Roy dan Bang Rismon. Nah, tapi ya nggak apa-apa, setiap orang punya pilihan gitu loh. Ya, Kalau kita cuma menyediakan ruang dan waktu untuk apa namanya? Karena kalau kita maunya dari setiap kasus itu ada edukasinya, Bang. Kasus politik, kasus hukum, apapun. Jadi masyarakat itu perlu mendengarkan secara utuh perspektif Ya. seseorang berdasarkan keahliannya. Nah, makanya kita berterima kasih banget hari ini Bang Rifai bisa datang ke sini dan Sama-sama. saya kira banyak hal yang kita pelajari dari kasus ini. Karena persoalan seperti ini kan seperti Abang bilang tadi, misalnya soal sertifikat itu kan persoalan banyak orang sekarang, Bang. Ya. Iya. Dan harus hati-hati, dan dari kasus apa yang disampaikan oleh Roy dan kawan-kawan ini bisa jadi pelajaran hukum buat semua orang. Betul. Gitu, bahwa lu boleh secanggih apapun memanipulasi sesuatu, entah lewat teknologi atau apapun, tapi ketika masuk ke ruang hukum yang akan berbicara itu bukti dan fakta. Betul. Itu aja. Selama nggak punya bukti dan fakta, mau dimanipulasi seperti apapun ya tetap aja. Dan itulah Tidak yang rujukan. dan itu yang dibilang kebenaran dalam perspektif hukum ya. Ya. Selama lu punya bukti, punya fakta, oke. Kalau enggak, mau lu kumpulin 1 juta umat juga, hukum tidak akan melihat itu. Betul. Hukum bukan soal mayoritas minoritas gitu, Bang. Gitu. Terima kasih Ya, Bang Rifai. sama-sama, Bang. Pemirsa, semoga Terima kasih, pemirsa ah, Cumi-Cumi. pembicaraan saya dengan Bang Rifai hari ini memberikan perspektif baru kepada kita supaya dalam melihat persoalan itu sebaiknya kalau kita tidak paham, mending kita dengarkan saja pendapat-pendapat para ahli yang sebenarnya dengan sangat sukarela berbicara kepada kita. Jadi apalagi kalau kita yang tidak terlibat langsung dalam sebuah kasus atau peristiwa, itu sebaiknya kita dengar sambil menyerap informasi, dan yang paling penting itu pengetahuan, karena ini negara hukum, kapan dan dimanapun kita bisa mengalami hal yang sama. Dan pendapat-pendapat seperti Bang Rifai atau narasumber kita yang lain yang pernah berada di sini itu bisa jadi insight buat kita. Oh, kalau ada proses, misalnya tadi Bang Rifai kasih contoh yang sangat dekat dengan masyarakat, sertifikat kita dipalsukan, ya polisi akan, tapi percaya pada polisi. Jangan sebelum polisi bertindak, kita udah menghancurkan reputasi polisi inilah itulah, ya susah, gak akan dapat kita kebenaran dalam segi apapun. Terima kasih Sama-sama, Bang. Rifai. Terima kasih. Pemirsa Selamat Cumi-Cumi. malam pemirsa Cumi-Cumi, semangat. sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke. Terima kasih, Bang. Pasti kita pengen ekspresi. mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.